Salam damai sejahtera buat Bapak Ibu semuanya. Dalam nama Yesus Kristus, Allah yang benar dan hidup yang kekal. Saya John Calvary. Saya melihat di YouTube ada satu keluarga baru percaya Tuhan Yesus. Dan anaknya sakit. Ia memanggil seorang pendeta untuk datang ke rumahnya mendoakan anaknya. Dan pendeta itu sudah sampai ke rumah dan berkata, Bapak doa sendiri. Ngomong sama Tuhan. Bapak itu ngomong, saya kan baru percaya sama Tuhan Yesus. Saya belum bisa berdoa. Pendeta itu tetap ngomong, kamu berdoa sendiri. Ngomong sama Tuhan. Akhirnya Bapak ini langsung berdoa. Tuhan Yesus, anak gue kan lagi sakit. Sembuhin dong, lu hebat. Amin. Nah, akhirnya pendeta itu pulang. Tidak lama kemudian, anaknya itu sembuh. Anak itu datang kepada papanya dan berkata, Pak, Tuhan Yesus hebat ya Pak. Papanya ngomong, betul nak, Tuhan Yesus hebat. Nah, saya dapat satu pelajaran penting di dalam kesaksian ini, Tuhan Yesus hebat. Banyak orang percaya mengalami Tuhan dan mereka berkata, Tuhan Yesus hebat. Nah, lebih hebat lagi, Tuhan Yesus memberikan keselamatan yang kekal di dalam kehidupan kita ketika meninggalkan dunia ini, yaitu kehidupan di surga. Saya bersyukur kepada Tuhan Yesus ketika membaca Alkitab di 1 Timotius 2 ayat 4. Allah menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Jadi Yesus Allah menghendaki semua orang itu selamat. Tetapi pertanyaannya, mengapa banyak binasa dan tidak selamat? Itu juga tertulis di Alkitab, Matius 22 ayat 14. Sebab banyak yang dipanggil, tetapi sedikit yang dipilih. Apa maksudnya? Kita akan link di Matius 7 ayat 13-14. Matius 7 ayat 13. Masuklah melalui pintu yang sesak itu, karena lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Dan banyak orang yang masuk melaluinya. 14. Karena sesaklah pintu dan sempitlah jalan yang menuju kepada kehidupan, dan sedikit orang yang mendapatinya. Nah, di situ ada satu kalimat 13, lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Ini ada link lagi satu ayat, Yohanes 10 ayat 9. Akulah pintu, Yesus langsung berkata, akulah pintu, barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat, dan ia akan masuk dan keluar, dan menemukan padang rumput. Saya baca sekali lagi, akulah pintu. Ketika membaca ayat ini, ada satu hal yang harus kita perhatikan. Lebarlah pintu dan luaslah jalan yang menuju kepada kebinasaan. Jadi, mengapa orang binasa dan tidak selamat? Karena mereka berusaha untuk membuka pintu-pintu keselamatan yang lain. Jadi, anggapan orang bahwa ada jalan keselamatan yang lain selain Yesus. Dan ketika orang sudah percaya, Yesus pun berusaha untuk membuka pintu-pintu lain. Dan apa artinya? Binasa. Kenapa? Karena Yesus berkata, akulah pintu. Barang siapa masuk melalui aku, ia akan selamat. Dan ia akan masuk dan keluar dan menemukan padang rumput. Jadi, Yesus adalah satu-satunya pintu keselamatan dan tidak ada pintu lain. Mengapa orang binasa? Karena mereka berusaha untuk membuka pintu-pintu lain. Akhirnya lebarlah pintu itu dan binasa. Belum cukup, Yesus juga berkata di Yohanes 8 ayat 24. Kamu akan mati dalam dosamu kalau kamu tidak percaya akulah dia, akulah Allah, kamu akan mati dalam dosamu. Kemudian Yesus juga berkata di Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Di Wahyu 21 ayat 7, akulah
Allah. Wahyu 1 ayat 8, akulah yang maha kuasa, akulah firman Tuhan Allah, akulah yang awal dan yang akhir, akulah Allah. Ketika manusia hidup di dunia ini dan tidak mau hanya Yesus saja dalam hidupnya dan berusaha membuka pintu-pintu lain, binasa. Nah, pertanyaannya kepada Bapak Ibu, apakah Bapak Ibu yakin selamat? Bila yakin, apakah Yesus Kristus satu-satunya pintu keselamatan itu dalam kehidupan Bapak Ibu? Apakah Bapak percaya Yesus Kristus satu-satunya Allah di sorga? Nah, itu yang menentukan kehidupan kita di dalam iman kita kepada Kristus. Itu yang menyelamatkan. Dan kita harus menyadarinya bahwa kehidupan kita adalah di dalam Yesus. Nah, di Alkitab ada 3 Allah yang benar. Jadi begini, ketika ada orang menyembah Allah di perjanjian lama, Yeremia 10 ayat 10, Yahweh adalah Allah yang benar. Ketika orang menyembah Yahweh, dipastikan menolak Yesus Allah. Dan ketika orang menyembah Bapa, yaitu ketika Yesus dibentuk jadi manusia, sedang jadi Yesus fisik, terbatas ruang dan waktu, statusnya sebagai anak, dipastikan menolak Yesus Allah. Nah, apa yang terjadi? Binasa. Kenapa? Karena Yesus berkata langsung, akulah pintu. Nah, Yesus Kristus sekarang adalah Allah di sorga. 1 Yohanes 5 ayat 20. Yesus Kristus adalah Allah yang benar dan hidup yang kekal, bertahta di sorga. Wahyu 4 ayat 2. Nah, 1 Yohanes 5 ayat 21, hai anak-anakku, waspadalah terhadap segala berhala. Jadi, selain Yesus Allah, berhala. Bagaimana dengan Bapak Ibu? Iman Bapak Ibu hari ini, Yesus sebagai apa di dalam hidup Bapak Ibu? Apakah hidup Anda ketika melihat Yesus, Anda hanya mengimani Yesus, hanya statusnya sebagai anak, perantara, atau yang lainnya? Nah, Yesus sekarang adalah Allah. Ketika Yesus adalah Allah di sorga, iman kita berubah. Inilah iman kepada iman, yaitu iman menuju keselamatan. Bahwa iman yang benar adalah iman kepada Allah yang benar, Yesus Kristus. Demikian Bapak Ibu, terima kasih. Amin.